Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ini berada di masjidnya Koanyar Barat. Masjid apa namanya, Pak? Al-Muttaqim, yang merupakan ini adalah masjid pertama peninggalan dari Sunan Cendana. Ya. Kata gitu ya, Pak ya. Dari sana, Pak. Hah? Sunan Cendana dari sana. Sunan Cendana dari sana ya. Iya, dari pinggir laut di sebelah sana, sebelah kita ke selatan. Sholat ke masjid ini Nggak nemu air. nggak nemu air. Ini airnya. Pakai Airnya. tongkat. Sekarang dia sini saya jalan. Ini ada air. Iya. Mana airnya? Di sini ya. Itu pelayan. Ini airnya. Jadi dengan tongkatnya, dengan cendana. Ini airnya. Sumbernya. Jadi sekarang sumber ini digunakan untuk wudhu ya. Digunakan untuk kepentingan masjid di sini. Dan kebetulan masjid di sini lagi ada tahap pembangunan. Jadi barang siapa yang ingin menyumbang pembangunan masjid di sini, silakan. Ini lagi tahap pembangunan. Untuk menara ini dibutuhkan dana 300 juta. Ya. Kemarin kita sudah koordinasi dengan takmir masjid Haji Mustafa, membutuhkan dana 300 juta hanya khusus untuk menara. Dan lain-lainnya butuh banyak, mungkin lebih dari 1 miliar lagi ya, butuh dana banyak sekali. Ini namanya bedul, yang biasanya juga amal. Tapi kalau di sini, Pak, kalau nggak saling nyumbang nggak bisa, Pak. Iya, semua itu harus saling nyumbang. Jadi membantu untuk pembangunan masjid peninggalan Sunan Cendana. Terbukti di sini ada sumber peninggalan Sunan Cendana. yang mana waktu saat itu Sunan Cendana ditugaskan oleh Sunan Ampel dari Surabaya menaiki seekor ikan. Ikan apa waktu itu? Hiu. Mondong. Ikan apa namanya? Mondong. Iya. Ikan mondong. Dan juga sampailah di pinggir pantai Koanyar Barat, berjalan menuju masjid di sini. Dulu namanya masjid apa, Pak? Pancet. Al-Muttaqim. Al-Muttaqim. Jadi kita ini bersama dengan Pak siapa ini tadi? Pak Senten. Pak Bapak namanya. Pak Romat. Pak Romat ini yang menceritakan Sunan Cendana itu menuju masjid sini dan belum ada air sehingga ditancapkan tongkat sehingga muncullah air yang bersih, berlimpah dan bermanfaat untuk kesehatan sampai dengan sekarang ini. Dan juga buat obat. Jadi air ini tadi ini bisa untuk membuat obat kesehatan. Jadi bersama dengan Bapak siapa tadi, Pak? Pak Pak Romli ini merupakan kelahiran sebelum G30 SPKI. Jadi pada saat G30 SPKI Pak Romli telah berumur 3 SD. Jadi dengan barang tentu Pak Rom ini mengetahui sedikit banyaknya tentang G30 SPKI, Gerakan 30 September PKI. Jadi orang-orang PKI itu menurut Pak Rom ini bagaimana, Pak? PKI itu manusianya menurutnya manusia biasa ya. Biasa ya. Bahasa kita kayak bisa sholat, bisa gini. Sama, Pak. Bisa sholat, bisa ngaji. Jadi menurut Pak Romli untuk PKI zaman dulu itu manusianya atau orang-orangnya sama dengan kita saat sekarang. Ya Pak Rom ya. Kira-kira bagaimana waktu itu pengalaman-pengalaman yang Pak Rom ketahui masalah PKI itu?
terus dia sama dengan kita, apa aja kegiatan mereka? Ya kerja apa? Kerja supir, ya melayan, kerja ngelaut. Waktu itu ada Pak Rom kenal nggak kira-kira yang terlibat PKI waktu saat itu? Yang nggak tahu Karena masih- terlibetan itu nggak tahu saya. Karena masih Pertama, kecil ya? masih kecil saya nggak tahu. Yang Tahunya dulu saya itu ada PKI. Masa PKI ada? Saya agak tapi orangnya bisa sekolah, bisa ngaji, kan repot itu. Jadi nggak tentu. Menentukan PKI nggak tentu. Oh, mereka bisa ngaji, bisa Bisa. sholat. Oh iya iya. Ini menurut Pak Romli saat itu ya, karena waktu masih kelas 3 SD ya. Masih kecil, Masih masih kecil. telanjang. Masih telanjang. Sekolah dulu gimana? Telanjang. Telanjang. Lo nggak pakai baju? Pakai baju sepotong-sepotong. Karena waktu saat itu Celana sepotong-sepotong. Ngeker jalan dulu. ngecen, nggak pakai sepatu. Ngeker. Iya. Waktu zaman dulu sekolah apa? Play, Hmm. grip Hmm. dulu saya. Hmm. Lama-lama habis kelas 3 ada kertas, buku kertas kuning. Saya buku. Lah ceritanya katanya Pak Rom tadi ada yang sopir itu waktu zaman G30 itu gimana? Sopir zaman PKI dulu tuh. Nggak baik orangnya. Gimana ceritanya? Orangnya pokok ada orang di jalanan namanya. Kan supir itu. Dia aja biar gak punya ongkos. Naik. Gak boleh. Naik. Naik orang itu semua Pak. Enggak baik orangnya. Pak Musder baik. Siapa namanya? Pak Musder Pak Musder. Iya. baik. Naik orang. Dikasih ongkos gak mau. Udah turun. B10 B3A 3A spor hitam, spornya spor hitam, ada spor dulu spor arang dulu, bis kayu dulu, sekarang besi, dulu bis kayu. Jadi cari penumpang tapi penumpangnya nggak usah bayar gitu. Iya, kalau orang nggak punya aku usah bayar. Kalau orang punya aja pasti ya kasih karcis. Enggak baik orangnya Pak. Jadi menurut Pak Romli selamat semua itu yang naik bis, katanya naik bis. Gimana Iya, ceritanya? Dulu, saya dulu naik bis, naik sini. Sekolah dulu ya kan pakai celana pendek. Naik halte, ada halte di sini. Mana? Ke Kamal. Ikut ke Kamal, tapi Kamal jangan jalan-jalan ya. Duduk sini. Nanti baliknya diantar pulang sini ke stasiun pasar. Sampai sini turun ya. Enggak masih ongkos, enggak mau. Kasih tahu. Tapi dia ngasih tahu. Awas jadi ya, jangan jalan-jalan lagi. Pak, sekolah. Baik orang. Waktu sekolah. Tapi main-mainan gitu. Waktu itu sekolah di mana Pak Rom? Di Konyat Barat. Oh, sekolah di Konyat Barat. Iya. Baik orangnya. Terus bagaimana? Waktu itu kan Pak Rom kelas 3 SD. Sudah tahu ceritanya G30 itu bagaimana? Ceritanya orang PKI zaman dulu di Konyat Barat. Dulu Iya. ya saya enggak, ya pokok tahunnya segini. Udah di atasnya udah aman-aman sendiri. Enggak sampai ya saya sampai kelas 3 saya berhenti sekolah, ikut melayan. Ikut apa? Nelayan. Ya, ikut melayan ke laut. Oh,
Oh, sudah kerja ke laut waktu itu. Jadi waktu itu kekejaman PKI ada di sini di Kuanyar. Saya Kekejamannya PKI zaman dulu tuh gak apa? Ada mereka kejam nggak di Kuanyar ini? enggak Enggak. baik orangnya. Hmm. Baik. Nggak ada yang Terus tidak ada pembunuhan gitu nggak ada. dulu di sini. Jangan kalau di sini nggak ada, Pak. Kalau orang buang mayit itu banyak. Tapi itu pembantaian bukan? Pembunuhan bukan? Mayat biasa atau banyak bagaimana? Iya pembunuhan dibuang. Siapa yang bunuh? Tahu. Oh nggak tahu. Nah waktu itu masih SD ya. Iya dulu. Tapi tahu ceritanya. Dibuang kemana tuh? Buangnya buaya, buang buaya. Di mana itu buang buaya? Taruh Panterong ada di situ. Dalam. dalam. Terus masih ada bekas-bekasnya itu pembuangan itu Apa? di sumurnya itu. Sumurnya ada, Pak. Sampai sekarang. Iya. Berarti seram di situ daerah situ. Iya, Pak. Dibakar kawan. Terus di daerah mana Panterongkang mananya? Jajan kudu percaya rongkang. Di daerah mananya Panterongkang? Masjid. Masjid di mananya? Ke sana. Ke barat. Deja. Ke baratnya. Desa Deja. Desa, dusun apa desa? Kita. Dejebo. Jadi berarti zaman dulu masih sudah ada juga itu pembunuhan zaman PKI ya. Dulu. Terus Pak Rum nggak ada yang kenal mereka. Nggak tahu dari mana datangnya mereka. Ya orang-orang itu Pak, orang wisata. Yang bisa sana, bisa sama banyak sana. Orangnya baik-baik. Ada dari kota Bangkalan, ada di kota Pamekasan. Berarti Pak Rum nggak ada yang kenal mereka ya. Tiba-tiba dengar cerita atau bagaimana? Ya, ada cerita gitu. Jadi saya dulu Takut waktu kecil dulu takut. Takutnya gimana Pak Rum? ngeri. Iya. Dulu di sini kan tempat bacok-bacokan. Iya. Dulu. Sekarang Jadi banyak bacok-bacokan dulu di sini. dulu. Iya. Pak Rum pernah ngelihat orang yang kena bacok nggak saat itu? Dulu. Iya. Enggak ya. Hanya dengar cerita aja berarti. Terus ada bersembunyi kemana, lari kemana gitu nggak? Tempat lain kan kena ada bacok-bacokan dia lari mereka cari tempat aman nggak ya? Berarti aman-aman di sini ya. Nggak, tapi yang dibunuh di sana dimasukkan ke sumur itu orang mana aja tuh? Iya, katanya orang Jawa. Orang Jawa yang dimasuk ke situ. Dibuang ke situ orang jauh, bukan orang Kuanyar. Berarti Kuanyar aman ya. Kira-kira apa lagi yang bisa dimasukkan masalah PKI di sini? Tahu ya. Dulu sekolah masih SD. Nggak tahu apa-apa. Tapi taunya Pak Rum orang PKI itu ada yang baik ya. Di daerah mana di sini banyak PKI itu dulu? Jadi Daerah mana? banyak timur, banyak lagi. Ya, timur. Iya. Sekarang baik-baik. Nggak ada poskonya mereka waktu itu. Ada sudah sekarang jadi pengerti Muslim semua. Iya. Muslim semua. Oh sekarang mereka Muslim. Tapi Pak Rum gimana mengatakan Muslim? Tapi nggak ada yang kenal. Enggak. Wah itu anak-anaknya sudah Muslim semua. Anak-anak mereka. Iya. Oh. Udah kita ngaji semua, sholat semua itu. Ada salah satu yang Pak Rum kenal nggak? Nggak
Oh nggak tahu ya, hanya ceritanya saja ya. Ya, ya demikian, mungkin ada masukan Pak Rom yang mau disampaikan apa? Jadi demikian ya, yang pembahasan masalah PKI bersama dengan Pak Rom. Rom siapa namanya Pak Rom? Hah? Pak Romli di Koanyar Barat, Masjid Sunan Cendana, Masjid Al-Muttaqin Sunan Cendana. Pertama Sunan Cendana ke Madura adalah di masjid ini, dan saat sekarang lagi pembangunan masjid. Ya Pak, Iya. gimana pendapat Abah masalah pembangunan masjid ini? Apanya? Dananya udah cukup? Masih kurang, Masih kurang banyak ya. Ya itu jadi Pak, paling enggak katanya tukangnya angkaran berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. baru selesai. Lama juga ya. Tembol Pak 6 tahun. 6 tahun punya Ini sudah berapa lama pembangunan? barusan tahun Baru 1 tahun. Beli 1 tahun tahun. 2000 berapa ya? Selekor. Ya. 2000 selekor. Selekor Pak. Ya mudah-mudahan banyak yang nyumbang ya. Mungkin dari mantan-mantannya PKI katanya juga orang yang baik-baik, orangnya sholat, mau menyumbang di masjid Sunan Cendana ini, Koanyar Barat. Ya Pak ya. Ya. Demikian yang kita bisa sampaikan masalah pembahasan kita tentang Masjid Al-Muttaqin peninggalan Sunan Cendana, dan juga pembahasan dengan mantan mantan PKI semua, semoga mau membantu di masjid ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.